Sesungguhnya syaitan telah berputus asa dari disembahnya berhala-berhala di bumi Arab. Syaitan sudah putus asa, sudah kada berharap lagi di bumi Arab itu berhala-berhala itu disembah, karena mereka sudah kuat keislamannya. Tetapi ia syaitan akan senang dari kamu dengan sesuatu yang kurang dari yang demikian, yang kurang dari syirik, yang di bawah dari syirik, dengan hal-hal perkara-perkara yang dianggap hina, yaitu yang membinasakan amal. Jadi artinya syaitan itu kada akan menggoda lagi kepada orang-orang di Arab sana untuk jadi kafir dengan Allah. Syaitan tidak menggoda lagi kepada orang-orang Arab itu untuk menyembah berhala, karena hal itu kada mungkin diterima. Tetapi syaitan akan menggoda mereka dengan perkara-perkara yang di bawah syirik, yang lebih inting dari syirik, tetapi perkara itu membinasakan amal. Intinya manusia ini tetap masuk neraka. Nah, itu adalah tujuan dari syaitan. Tujuan dari syaitan, apapun maksiat namanya, yang penting manusia itu masuk neraka, walaupun mereka itu kada kafir kepada Allah. Macam-macam godaan-godaan syaitan yang intinya adalah agar manusia itu masuk neraka. Para ulama menjelaskan dalam banyak kitab tentang macam-macam godaan syaitan ini kepada kita, yang kita mesti waspada dan punya ilmu pengetahuan untuk menolak godaan rayuan syaitan itu. Yang pertama, syaitan itu menggoda manusia agar kafir kepada Allah. Kafir itu yang utama, supaya kafir. Yang belum beragama supaya kafir, yang sudah agama Islam supaya keluar dari Islam. Itu yang pertama yang dilakukan oleh syaitan. Nah, apabila orang itu diberi taufik hidayah oleh Allah, orang yang digodanya dengan kafir itu diberi Allah kekuatan, punya ilmu, maka dia akan menjawab, aku tidak akan kafir kepada Tuhan yang menciptakan aku. Aku tidak akan kafir kepada Allah yang telah menciptakan aku dari tiada kepada ada, kemudian selalu menolong aku dalam keadaan apapun. Nah, itu ilmu. Nah, maka dengan demikian syaitan menjauh, karena sudah kada berhasil lagi menggoda supaya kafir itu. Dalam hati kita datang bisikan-bisikan supaya kafir. Ngapa ikam bertuhan Allah? Allah tu kada ada. Coba dia ikam berdoa kada kabul kada. Coba aja kamu berdoa, ikam ni miskin ni hidup, berdoa aja lah bang supaya kaya, kada kabul. Memang Tuhan tu kada ada, kisahnya aja ada, kisah-kisahnya aja ada Tuhan itu. Tuhan tu pengampa, mengabulkan doa. Coba ikam berdoa mudah sugih, sugih lah ikam, kada sugih kalau berapa tahun ikam nangkanya melarat hidup. Nah, itu bisikan syaitan kepada orang-orang garing. Mun Tuhan buju-buju mengabulkan, ikam berdoa supaya sehat, berdoa aja. Adanya kabul bang, berdoa memang kada kabul, kada kabul. Nah, syaitan ini kan berpuluh-puluh tahun dah garing, mana ada sihatnya. Munyi Tuhan mengabulkan doa orang garing, jadi Tuhan tu kada ada, kada perlu ada. Nah, disuruhnya kita kafir. Nah, kalau kita punya ilmu, kita ditolong oleh Allah, kita akan bisa selamat dari godaan syaitan itu. Nah, seperti di negeri-negeri Arab itu syaitan sudah putus asa
kada akan mungkin lagi mereka itu kafir kepada Allah, kada akan mungkin lagi menyembah berhala. Tinggal lagi syaitan menggoda manusia di sana itu untuk melakukan maksiat yang di bawah dari kufur, daripada syirik itu. Nah, kemudian ujar ulama menjelaskan, syaitan datang lagi menggoda kita dengan melarang kita beribadah. Nah, kada perlu ikam beribadah kepada Allah. Apa gunanya ikam beribadah? Tuh, orang-orang beribadah banyaknya hidupnya melarat. Orang beribadah banyak hidupnya sengsara. Tuh langsung gitu kalau bisa sembayangan ninya. Sembayang kada, puasa kada, saling sugihan ninya. Ikam nampak amal ini apa? Sugih kada, apa kada buat apa? Nah, akan ada bisikan-bisikan ke itu. Nah, kalau orang ini dipelihara Allah, diberinya ilmu, maka dia akan menjawab, amal itu adalah bekalku di akhirat. Amal itu bekal di akhirat. Makin banyak aku amal, makin banyak harapan dapat rahmat Allah. Bila dapat rahmat Allah, maka aku akan masuk surga. Bukan perkara sugih, bukan perkara makmur, tapi aku beramal, beribadah itu untuk bekal di akhirat. Bekal di akhirat. Nah, bila kita jawab dengan demikian, maka syaitan pun akan kalah. Nah, kalahnya. Nah, asalnya menyuruh kita kada bersembahyangan, menyuruh kita kada berpuasaan, menyuruh kita kada usah berwirid. Nah, dengan jawaban seperti itu inya kalah. Aku beribadah bukan cari kekayaan, aku beribadah bukan cari kesenangan dunia, tapi wa tazawwadu fa inna khairaz zad at-taqwa. Jar Tuhan, berbekallah. Nah, sebaik-baik bekal itu menjunjung perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, kemudian syaitan itu datang kepada kita lagi dengan cara yang ketiga untuk menggugurkan kita ini. Syaitan menyuruh kita bitaswif, menunda-nunda. Kalau kita sudah kada bisa diganggu dengan beribadah, syaitan akan datang menyuruh kita menunda. Kainakin dulu, sawat aja lagi. Waktu masih banyak. Kain aja dulu beribadah, itu umur masih anum. Nang baik itu sudah tuha kena baik. Biar aja anum ada apa kayak apa. Nah, kalau ikam lagi anum ini kena ikam baik, tuha kena ikam jahat, itu celaka bagi syaitan. Jadi kain aja dulu berbaik-baik nih tuh. Nuntut ilmu kaina, sembahyang tahajud kaina, sembahyang sunat tuh kaina. Kalau sudah umur tuha lagi anum apa nih tuh. Nah, itu godaan syaitan juga. Dan ini bisa masuk ke dalam hati kita. Ini bisa masuk. Kita asa panjang aja umur lagi. Ada aja berencana hendak baik kaina. Ada aja berencana hati kaina aku kena tahajud kalau sudah lapang pekerjaan. Karena aku nuntut ilmu kalau aku sudah habis kesibukan. Karena aku akan rajin beribadah kalau sudah pensiun. Gitu. Nah, itu padahal bisikan syaitan. Bisikan syaitan. Ini menyuruh kita kafir sudah kada mempan. Nyuruh kita jangan beribadah sudah kada mempan. Nyuruh kaina barang. Kaina aja beribadah. Nah, apabila orang ini diberi taufik oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah, dia akan menjawab kepada syaitan, wahai syaitan, umurku ini kada tahu, aku isuk bisa mati. Tuh kawan-kawanku sudah matian, kawan-kawan sudah mati. Nah, anum pada aku yang banyak mati. Amun aku tunda-tunda lagi beribadah, kalau pina aku mati malam ini. Nah, itu kalau orang diberi Allah hidayah, diberi Allah taufik, ilmu, bisa menjawab syaitan. Jadi bisikan syaitan yang menunda-nunda kaina itu ditolak dengan umur tuh di tangan Allah, aku kada tahu. Bisa belum tuha aku nih mati macam apa? Nah, bila kita jawab dengan demikian, maka syaitan kalah lagi. Kada mempan lagi lewat situ menggoda. Nah, bukan berhenti
dia akan datang lagi dengan cara yang keempat. Nah, nyuruh kita apa? Mayamuruna bil ajalah, menyuruh kita lakasi. Namun ikam jasaitan kadahapun kaina lakasi ya sudah. Lakasi wudu, lakasi sembahyang, lakasi bersedekah. Akhirnya kada berpikir lagi nang mana nang diutamakan nang baik ibadah ini, nang mana nang baik di nomor 2 kan ibadah banyak. Jangan sampai terburu nafsu, dipilih-pilih ibadah, nang mana yang utama dahuluakan, nang mana yang nomor 2 supaya ibadah itu diterima Allah. Kalau kita beribadah itu balakalakas kada berpikir, syaitan lakasi bersedekah, sedekah baik. Nah, bersedekah kada berpikir. Padahal esok kita bayar hutang duitnya nggak ada nih. Esok bakal bayar hutang. Cuma karena syaitan ini mendesak bersedekah, bersedekah habis-habisan. Esok kita bayar hutang lalu kada kawa lagi. Nah, itu padahal tipu daya syaitan menyuruh kita bagasak. Ajar Nabi kita al-ajalah minasyaitan. Begasak-gasak itu syaitan, wa ta'anni minallah, perlahan itu dari Allah. Perlahan dalam arti kada bagawi, perlahan dalam arti berpikir. Nah, berpikir untuk baik itu adalah kebaikan. Dalam hati kita ada gerakan hati hendak beribadah. Lalu kita berpikir ibadah apa? Nah, itu bukan melambatkan ibadah. Berpikir untuk ibadah itu adalah ibadah. Ini waktu ada, aku nambah ibadahnya. Ibadah apa? Ibadah banyak. Apakah baiknya aku ini sembahyang? Apakah ini baiknya baca salawat? Apakah aku ini baiknya itu, baik ini? Nah, pikirkan namanya yang pas, yang supaya disukai oleh Allah. Jadi beribadah pun jangan terburu-buru. Dipikirkan dulu. Ibadah apa yang penting, ibadah apa yang nomor 2, nomor 3 itu. Jangan sampai terburu-buru. Nah, kalau itu kada mampan juga syaitan ini menggasak aku beribadah, aku harus perlahan berpikir dulu, aku bertakun dulu lawan guru apa yang baik nih. Ini sudah istirahat, sudah lapang, kada anak beribadah belakalakas, aku nak mengaji dulu ibadah apa yang bagus. Nah, minta petunjuk dulu ibadah apa yang bagus dilaksanakan. Nah, bila demikian itu syaitan kada mampan juga menggoda kita kalau kita diberi Allah hidayah, taufik dan ilmu untuk menolak itu. Nah, kemudian syaitan datang lagi. Ya syaitan ikam ini kusuruh kada beribadah. Kusuruh ikam menunda, tetap ikam beribadah. Kusuruh ikam bersegera, ikam perlahan. Wa ya'muru birriya. Syaitan menyuruh kita dengan riya. Ya syaitan ikam ni kena dipuji orang. Kalau ka ini cara ikam kena dimuliakan orang. Karena ikam bujur-bujur di jalan yang benar ngarannya. Atau saat kena akan timbul, atau saat ikam kena akan masyhur di sisi manusia karena ikam sudah di jalan yang benar. Nah, bila kita sudah menerima ajakan syaitan itu, maka kita beribadah bukan lagi karena Allah, tapi menunggu kemasyhuran itu, menunggu popularitas yang akan datang. Nah, bila kita beribadah sudah menunggu popularitas, menunggu kemasyhuran, ibadah kita kada karena Allah lagi, maka akan gugur nilainya. Syaitan tujuannya yang penting kita nih masuk neraka. Kayak apa caranya ini? Nah, apabila kita dipelihara Allah, kita dapat ilmu, ada bisikan syaitan, ikam sudah di jalan yang baik, ikam akan jadi orang besar, ikam akan jadi orang mulia. Nah, kita dipelihara Allah, kita ada ilmu, akan kita jawab. Yang penting syaitannya aku tuh mulia di sisi Allah. Yang penting aku besar di sisi Allah. Di sisi manusia kada jadi soal. Nah, ini kalau kita punya ilmu dapat hidayah. Aku kada mengharapkan manusia memuliakanku dengan ibadah. Aku nyembah Allah, bukan nyembah manusia.
Aku menyembah Allah. Jadi aku harap Allah yang membesarkan aku, Allah yang memuliakan aku, bukan manusia. Nah, aku beribadah karena Allah. Nah, syaitan kalau kayak itu kalah ulanginya, kalah. Karena kita punya ilmu dan dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang keenam, syaitan akan datang lagi kepada kita. Oke, syaitan ikamnya ku budak ria, ada mampan juga. Berarti kami dasar kuat. Oh, ikamnya dasar kuat ya syaitan, dasar punya ilmu. Ikam ini dasar orang yang hebat nih. Nah, supaya kita selamat dari ujub, bukan aku nang hebat syaitan, itu semua adalah anugerah dari Allah. Nah, aku tuh bisa menang lawan ikam ini itu anugerah Allah, al-minnatu, minnah daripada Allah. Anugerah Allah, bukan karena kepintaranku, bukan karena kekuatan kehebatanku, tapi aku bisa beribadah dengan ikhlas ini, itu kekuatan dari Allah, itu nikmat Allah, pertolongan Allah. Nah, kita terhindar lagi dari ujub, karena ujub itu termasuk muhbitun lil a'mal. Ujub termasuk menggugurkan amal. Bila kita beramal, sudah beramal itu kita merasa amal itu dengan kekuatan kita, kemampuan kita, gugur amal kita. Kita lupa kepada pertolongan Allah sehingga kita bisa beramal itu. Nah, yang terakhir, syaitan menggoda. Bila ini lulus, kita akan lulus. Nah, yang ketujuh, ya syaitan, ikamnya sudah lulus. Guda lawan ini, guda lawan itu, guda. Tetap ikam jalan bagus. Tapi syaitan kalau ikam takdir ke neraka, ikam tetap mati ke neraka juga. Apa ikam gunanya? Ikam berhimat beramal nih, ikhlas, ikam sudah kada ujub, tapi mentakdir Tuhan ikam di neraka, tetap ikam ke neraka kena mati. Ikam kena su'ul khatimah, apakah kena? Nah, kalau ikam takdir ke surga, ujar syaitan, musi ikam banyak maksiat, walaupun ikam ingkar kepada Allah, kalau ikam takdirnya ke surga, ikam ke surga kena mati. Nah, ini godaan syaitan yang terakhir, menyerahkan kita kepada takdir, menyerahkan kita kepada takdir. Ikam ikhlas beramal, sungguh, kada ada ujubnya, perlahan, bagus, bujur, itu bujur. Tapi kalau catatan ikam ini dalam parut tulis ahli nar, ahli neraka, bagaimanapun ikam masuk ke neraka. Dicontohkannya oleh syaitan, tuh lihati, bersisa al-abid, ikam kada apa-apa yang bersisa tuh. Itu sudah puluhan tahun bakal buat beribadah, kada ada apa-apanya dibanding ibadah ikam. Tapi dengarannya takdirnya ke neraka, mati di tiang salib. Tuh lihat orang yang ditakdirkan ke surga, pembantu-pembantu Fir'aun yang berpuluh-puluh tahun menyembah Fir'aun. Begitu inya hendak mati, nya tobat umpat Nabi Musa, inya masuk ke surga matinya karena takdirnya di surga. Nah, jadi ikamnya kayak itu juga. Kayak apapun ikam beramal, mun ikam takdir neraka, tetap ikam ke neraka. Nah, kalau orang itu dapat hidayah Allah, dapat pertolongan Allah, diberi ilmu oleh Allah, dia akan menjawab. Ujarnya hadis Nabi ada mengatakan kullun muyassarun lima khuliqalahu. Kullun muyassarun lima khuliqalahu. Tiap-tiap orang itu dimudahkan memperbuat sesuatu yang dia dicipta untuk sesuatu itu. Artinya jika dia dicipta Allah untuk surga, dia akan dimudahkan melakukan amalan-amalan surga. Jika orang itu dicipta Allah untuk mengisi neraka, dia akan dimudahkan oleh Allah untuk melakukan hal-hal yang membawa ke neraka. Nah, bila kita jawab dengan demikian, maka syaitan akan mundur dan kada akan menggoda kita lagi. Kada akan menggoda lagi. Karena kita sudah punya ilmu, sudah dijaga oleh Allah. Tinggal lagi yang kita urus hanya satu, yaitu nafsu kita. Tinggal lagi nafsu. Kalau syaitan sudah kada berparak lagi, kada mampannya, digoda dengan apa aja kada mampan, dirayu lawan apa aja kada mampan. Tinggal lagi yang kita urus nafsu semacam.
Nah, bila nafsu ini kita pelihara dengan baik, nah sudah menjadi nafsu yang mutmainnah, nah, maka kita berada di jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati.